Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dari Business Plan yang beranggotakan dari saya, Madania Mawarni, dan rekan saya, Muhammad Fatin Dahlan. Pengertian dari Business Plan. Business Plan yakni deklarasi formal yang menaruh tujuan berdirinya suatu bisnis. Alasan kenapa investor bisnis tersebut yakin tujuan tersebut bisa diperoleh serta pula prosedur apa yang hendak dilaksanakan guna mendapatkan tujuan tersebut. Menurut para ahli, menurut Richard L. Duff 2007-265 menyebutkan bahwa business plan adalah dokumen yang merincikan detail-detail bisnis yang disiapkan oleh seorang wirausahawan sebelum membuka sebuah bisnis baru. Yang ketiga, jenis business plan. Yang pertama, startup business plan. Jenis business plan ini akan menjelaskan perusahaan yang hendak didirikan. Startup business plan yang memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak Anda tawarkan pada publik, evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, tim marketing, berbagai faktor risiko, serta sistem manajemen yang nantinya akan diterapkan. Dalam dokumen ini juga terkandung berbagai proyeksi terkait keuntungan, pemasukan, pengeluaran, serta arus kas perusahaan. Business plan ini business plan ini jenis bisa dibilang cukup lengkap sehingga sangat sesuai untuk disajikan pada calon investor. Strategic business plan. Strategic business plan adalah salah satu jenis business plan yang cukup rumit dibandingkan dengan jenis business plan sebelumnya. Dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan atau objektif yang hendak diraih oleh perusahaan. Yang ketiga, operation business plan. Operation business plan adalah salah satu bisnis plan yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Di dalam dokumen ini tercantum perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu perusahaan. Yang keempat, development business plan. Development business plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Di dalam business plan ini terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Untuk itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal atau pihak eksternal. Yang kelima, growth business plan. Growth business plan adalah business plan yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal dari investor. Cara membuat business plan. Yang pertama, lakukanlah lebih banyak riset sebelum membuat business plan. Hal pertama yang harus disiapkan adalah berbagai pertanyaan yang akan membantu dalam membentuk produk apa yang terbaik. Tentu juga dengan pertanyaan yang memakai 5W plus 1H akan sangat membantu. Yang kedua, cobalah untuk membuat company profile. Business plan yang baik harus memiliki informasi lengkap perusahaan secara detail. Tentunya untuk bisa melihat visi misi dari perusahaan tersebut, nama perusahaannya, sejarah, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukanlah tujuan bisnis. Adanya pernyataan tujuan dalam dokumen bisnis plan mampu membuat para calon investor ataupun pihak stakeholder dalam memahami tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan. Tapi kita juga harus melengkapinya dengan cara atau langkah-langkah dalam meraih tujuan tersebut. Selanjutnya adalah siapkan dokumen yang dibutuhkan. Terdapat beberapa dokumen lain yang harus kita butuhkan selain company profile untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk itu kita memerlukan catatan laporan keuangan, arus kas, lisensi, dan lain-lain. Jelaskan dengan rinci barang atau jasa kita. Terdapat beberapa aspek yang harus kita jelaskan dengan baik, yaitu penjelasan tentang kerja produk, pricing model, dan alasan dibalik model tersebut. Target customer utama, alasan kenapa kita lebih unggul dari produk sejenis lainnya, dan strategi pemasaran serta penjualan. Buatlah marketing plan.
Marketing plan berguna agar bisnis kita mempunyai rencana pemasaran yang lebih solid. Dalam suatu marketing plan, kita cukup menyertakan latar belakang, proyek, visi dan misi, pernyataan masalah, tujuan dan objektif yang ingin diraih, serta target konsumen kita. Yang ketujuh, sesuaikan pada target pembacanya. Untuk beberapa pihak tertentu, kita hanya harus mencantumkan berbagai hal yang spesifik saja dalam dokumen itu. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus dan dalam menekankan aspek tertentu saja yang memang harus dipahami oleh pembaca. Lalu, buatlah analisis bisnis dan proyeksi keuangan. Beberapa hal yang wajib kita sampaikan dalam poin ini adalah banyaknya pemasukan dan pengeluaran, serta neraca aset dan juga utang piutang perusahaan. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kondisi keuangan kita sedang sehat sehingga sudah siap untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu kita juga bisa menambahkan hasil penjualan pada periode tertentu dan perkiraan pengeluaran serta pemasukan untuk beberapa tahun berikutnya pada bagian proyeksi keuangan. Namun kita harus membuatnya secara realistis dan cukup akurat. Terima kasih, dan jika ada yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.